Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya dan Istiharto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Rama, siswa kelas 10-1 SMA Negeri 1 Samboja pada hari Senin, bertugas menjadi petugas upacara. Ia sampai ke sekolah tepat sebelum upacara dimulai. Saat memasuki lingkungan sekolah dan berjalan menuju kelasnya, ia menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia lupa membawa dasi dan topi sebagai kelengkapan atribut upacara. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rama. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah siap menjadi petugas upacara hari ini? Mas Rama tidak pakai topi dan dasi, ketinggalan di rumah atau ketinggalan di dalam tas? Maaf Pak, topi dan dasi saya ketinggalan di rumah. Ya, tidak apa-apa Pak ya. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Senin kemarin, ingat kan? Masih ada teman Mas Rama yang lupa tidak memakai topi dan dasi waktu upacara. Tapi nanti saya takut Pak dihukum, membuat kelompok bersantai sendiri dan dilihat teman-teman. Saya malu Pak. Ya tidak apa-apa. Mas Rama lupa membawa topi dan dasi pasti punya alasan kan? Iya Pak, betul. Saya terburu-buru pergi ke sekolah karena terbangun kesiangan dan lupa kalau hari ini menjadi petugas upacara bendera. Tapi masih ada hal positif yang Mas Rama lakukan pagi hari ini. Mas Rama datang tidak terlambat ke sekolah, namun hanya ketinggalan topi dan dasi. Nah, berarti apa yang dilakukan Mas Rama sudah tepat. Walaupun Mas Rama bangun lebih lambat dari biasanya, namun tetap bergegas berangkat ke sekolah. Nah, mari kita lihat permasalahan yang terjadi. Mas Rama lupa membawa topi dan dasi. Menurut Mas Rama, ini melanggar kedisiplinan sekolah dan prinsip Mas Rama atau tidak? Melanggar prinsip saya Pak. Keyakinan sekolah apa yang dilanggar? Saya tidak disiplin Pak. Nah, kalau Mas Rama sudah tahu, menurut Mas Rama, disiplin itu penting nggak? Penting Pak. Nah, kalau itu penting, menurut Mas Rama, tindakan apa yang akan dilakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali? Saya akan mempersiapkan perlengkapan sekolah saya sebelum tidur, bangun lebih awal, dan memasang alarm. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi Pak, dan karena perlengkapan sekolah saya sudah siap, maka saya akan tertib dan disiplin menggunakan seragam sekolah. Bagus. Kalau Mas Rama sudah memperbaikinya, nanti Mas Rama kira-kira mau jadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, disiplin dan mandiri Pak. Oke, baiklah kalau seperti itu. Mas Rama, nanti silahkan taruh tasnya di dalam kelas, kemudian langsung menuju lapangan, bergabung dengan barisan teman-temannya,
dan mengikuti upacara bendera. Namun ingat komitmen yang sudah Mas Rama buat ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, silahkan. Iya Pak. Menurut saya, penyesalan masalah seperti itu sangat berpihak kepada murid, dan saya diberikan kesempatan untuk berpendapat dalam menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik. Kasus 2. Ketika sedang mengajar, saya melihat siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tidur. Tetapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain game menggunakan ponselnya. Sebut saja siswa itu bernama Udin. Udin akhirnya dipanggil ke kantor untuk menghadap Pak Dani. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mas Udin, tadi Bapak lihat kamu sedang bermain game online di pelajaran bahasa Inggris. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat belajar bahasa Inggris, dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game Pak. Ada yang lainnya nggak? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game Pak, tapi apa? saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah yang sedang jam kos. Apakah kamu tahu kamu sedang bermasalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu bermain game pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya bosan, saya ngantuk. Oleh karena itu saya bermain game Pak. Pasti seru bermain game sehingga kamu bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Teman kamu sedang belajar, mereka akan terganggu dengan bunyi game dari HP-mu. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Pak. Nah, betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game online tadi. Apakah ketika kamu bermain game, kamu sudah menghormati orang lain atau menghormati dirimu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Iya Pak. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita patuhi keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak. Pertama, saya akan meminta maaf kepada Pak Dani dan kepada teman sekelas. Yang kedua, saya berjanji untuk menghormati orang lain, tidak merugikan orang lain, dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi bermain game saat sedang belajar di kelas. Baiklah, saya maafkan. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan ingat komitmen yang telah kamu buat ya. Iya Pak, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Semoga kamu nanti menjadi orang yang berguna di kelak kemudian hari. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Zalici Ronawarudin. Menurut saya, penyelesaian masalah seperti itu sangat menghargai pendapat siswa. Dan juga guru tidak langsung menghakimi. Sehingga saya termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.